Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan berbaki satu hari lagi guys, dari sekarang Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi untuk perlawanan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dan Indonesia merupakan untuk perlawanan kali ini Indonesia dan Arab merupakan laga perdana untuk round 3. Jadi bermakna di sini untuk awal-awal mulanya perlawanan untuk round 3 ini adalah Indonesia dan juga Arab Saudi. Dan sudah pastinya bagi menghadapi Timnas Arab Saudi agak sedikit sulit ya, karena Arab Saudi ini pernah Indonesia suatu ketika dulu sebelum ini ya pernah berhadapan dengan Timnas Arab Saudi, dan dari sudut kekuatan Timnas Arab Saudi boleh dikatakan kukuh juga ya. Cuma bagi saya bila melihat bagaimana pemain-pemain Timnas Indonesia yang sentiasa ada perubahan ya, ada penambahan, lagi-lagi dengan kehadiran Martin Paes untuk penampilan putaran yang ketiga ini. Dari segi kemenangan itu ya mungkin Indonesia bisa mendapat paling kurang pun 1 gol ya, ataupun dapat 1 poin hasil daripada perlawanan menentang Arab Saudi. Dan bila melihat dari segi penampilan Timnas Indonesia sekarang ini guys, memang ada satu penstrukturan yang mana pemain-pemain Timnas Indonesia yang akan tampil pada putaran yang ketiga ini sudah pastinya pemain-pemain yang terbaik, dan ini merupakan line up yang Sintayong sudah pikir masak-masak. Inilah yang akan membawa nama Indonesia ke pesada dunia, dan sudah pastinya pada penampilan putaran yang ketiga ini akan lebih seru lagi. Dan di sini dikatakan Martin Paes guys. Jadi Martin Paes ini seorang berbadan ataupun bersosok tubuh yang tinggi, dan dia sudah tiba di gabung dengan Timnas Indonesia, dan dia tidak menyangka sehangat ini Timnas ya, sekuat Timnas, kekompakan senjata utama untuk kejutan bagi Timnas Arab Saudi. Jadi pada penampilan putaran yang ketiga ini ramai yang menanti-nantikan ya penampilan Martin Paes untuk pertahanan Timnas Indonesia. Kalau sebelum ini Indonesia tanpa Martin Paes, ketika itu Hernando Ari pun sudah kelihatan bagaimana kekuatan pertahanan Timnas Indonesia. Lagi-lagilah apabila dengan kehadiran Martin Paes untuk putaran yang ketiga ini, dari segi persen itu ada peningkatan. Bagi saya memang ada peningkatan persen untuk kekuatan Timnas Indonesia di round 3 ini. Jadi guys, apapun kita coba saksikan dan mendengar di sini bagaimana Martin Paes dia nggak nyangka ya sehangat ini Timnas Indonesia. Dan saya melihat ya juga perkembangan Timnas Indonesia yang mana mereka sebahagian daripada pemain-pemain Timnas Indonesia mereka sempat mengerjakan umroh. Jadi ini satu keberkatan juga untuk Timnas Indonesia, di samping melakukan sukannya ataupun laga yang bakal akan ditempuh, tetapi tidak dilupakan ibadah ya, yaitu mengerjakan umroh. So ini penampilan untuk putaran yang ketiga ini memang ramai orang menanti-nantikan penampilan Timnas Indonesia dan juga kejutan yang bakal akan dilakukan oleh Timnas Indonesia. Jadi apapun kita coba saksikan di sini Martin Paes ya, nggak nyangka sehangat ini sekuat Timnas Indonesia, kekompakan senjata utama kejutkan Arab Saudi guys. Jadi langsung kita saksikan klip video ini. Ini Martin Paes nggak nyangka sehangat ini skuad Timnas, kekompakan senjata utama kejutkan Arab. Berdatangan sudah pemain-pemain naturalisasi. Aja udah bagus banget. Para pemain menunjukkan kekompakan yang luar biasa. Umroh sama-sama. Hingga akhirnya berbagi canda dan tawa di hotel. hingga lapangan tempat para pemain berlatih. Dahsyat. Itu adalah hal luar biasa yang langsung dirasakan Martin Paes saat bergabung ke Dia timnas Indonesia. pakai baju yang Pemain baru FC sudah. Dallas ini benar-benar merasakan kehangatan di skuad yang tentu saja Tom bisa Hai. jadi kunci timnas Indonesia dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi musuh besar tim Garuda, Arab Saudi.
Jadi, inilah teman-teman, momen luar biasa di skuad timnas Indonesia jelang laga di Tanah Suci, Arab Saudi. Oh, saya lihat ya guys, ada video-video sebelum ini Tom Hai ketika berhadapan dengan tim Martin Pais ya, Dallas FC. Di situ Tom Hai bisa mencetak jaringan yang mana ketika itu Martin Pais yang menjadi kiper. Jadi di sini apabila mereka gabung guys, bermakna dari segi penyerang Tom Hai dan juga pertahanan, memang kedua-dua itu bila berkolaborasi, pertahanan ada, untuk lini serangan ada, pasti akan ada satu yang menarik pada perlawanan putaran yang ketiga ini. Saya pun sangat teruja ya guys penampilan timnas Indonesia. Ini dia nggak nyangka skuad timnas sehangat ini. Mendapatkan fasilitas penerbangan first class yang nyaman, Martin Pais terbang dengan kebahagiaan saat untuk kali pertama dirinya akhirnya bisa bergabung ke timnas Indonesia. Seperti kita tahu, meski sudah jauh-jauh hari ia disumpah sebagai WNI, baru kali ini Martin Pais bisa gabung ke skuad tim Garuda, terkhusus setelah PSSI dan dirinya memenangkan sidang di FIFA 18 Agustus yang lalu. Sehingga saat juga ini ya guys, bisa ikut terbang ke Jeddah Arab Saudi, meskipun di sisi lain kita tahu, Pais ini belum bisa main di laga kontra Saudi Arabia 5 September nanti, akibat keterlambatan pendaftaran yang terjadi karena sidang FIFA yang mepet sebelumnya. Sayang guys, sayang ya. Perlawanan esok ya, lusa 5 hari bulan, Pais tidak ada. Tapi apapun kita doakan Indonesia paling kurang pun 1 poin. Setelah menjalani perjalanan panjang yang menghabiskan waktu hingga 17 jam, jauh Martin juga. Pais langsung menunjukkan antusiasmenya sebagai bagian dari skuad tim Garuda. Dalam sebuah video yang diposting timnas Indonesia, dirinya sudah mengenakan seragam latihan timnas. Dengan kemudian ia nampak membuat video di mana ia mengatakan bahwa ia berasal dari Kediri. Dari mana, Mas? Kediri. Maksudnya apa? Tak lama setelahnya atau malamnya, ia pun langsung ikut ke dalam rombongan pemain timnas Indonesia untuk berlatih. Bersama pemain-pemain layaknya Tom Hai, Nathan, Calvin Verdong, Jay Itzes, hingga Shane Patinama dan Sandy Walsh. Martin Pais nampak menikmati momen-momennya tersebut yang tergambar dari senyuman para pemain menjalani sesi gabung sudah Tom Hai dengan Martin Pais. Satu tim yang hari ini menjadi sorotan ya, timnas Indonesia nih. Sebagai tambahan, Martin Pais ini nampak berada dalam satu kamar bersama dengan Sandy Walsh di hotel yang ditinggali di Arab Saudi. Sosok yang kami pikir benar-benar akan mengenalkan semua hal seputar Indonesia pada Martin Pais, termasuk hal-hal kocak dan menyenangkan seputar Indonesia. Ya kan, Bang Sandi? Satu kamar mereka ya. Dia pakai baju resmi dah. Umroh pemain-pemain timnas. Ini umroh. Respect besar kita berikan kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong. Pasalnya, pelatih asal Indonesia ini adalah sosok yang mendorong para pemain tim Garuda untuk menjalani ibadah umroh. Jadi, kalau menurut manajer timnas Bapak Sumarji, Coach Shin meminta para pemain timnas untuk beribadah umroh, terkhusus kepada para pemain timnas yang beragama Muslim. Jadi, semua pemain yang Muslim pun bareng-bareng menjalani ibadah tersebut. Mereka sangat senang, tak terkecuali Ragnar Uratmangun, yang bahkan menjalankan sunnah umroh dia jadi haji, guys. Kepalanya. Biasa ini kan digelar sebagai wak haji. Jadi betul-betul dia haji sudah nih sekarang, umroh. Ini dia sudah membotakkan rambut. Semoga dengan ibadah ini para pemain bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan di partai pertama di round 3. Kalau kata Ragnar, gak ada cara terbaik untuk memulai round 3 dengan berdoa di tempat suci. Betul, ini yang paling hari ini penting. Tadi jam 8 sampai 12, waktu kan kebetulan lagi longgar. Coach Shin menyampaikan agar yang beragama Muslim melaksanakan ibadah umroh dan sekalian berdoa bersama. Sumarji, sumber CNN.com. Oke guys, jadi nampaknya di sini persiapan untuk timnas Indonesia ya saat ini sudah begitu rapi ya, dengan kehadiran Martin Pais. Sungguh pun dia tidak dapat main pada laga perdana ini di putaran yang ketiga, tetapi
bila melihat ya dengan adanya pemain-pemain timnas Indonesia sekarang seperti adanya Tom Hai, Wak Haji dan juga yang ada sekarang ini, saya pasti timnas Indonesia dari segi kekuatan dan juga pertahanan mereka pasti ada perubahan ya ke arah yang lebih baik. Sebab sebelum ini Indonesia dikalahkan oleh Arab Saudi, tetapi itu pemain-pemain masih lagi belum ada yang baru ya. Sekarang ini ada beberapa lagi pemain-pemain keturunan yang baru gabung dengan timnas Indonesia, dan pasti di situ ada perubahan dari segi kaedah timnas Indonesia untuk bagaimana mereka menghadapi timnas Arab Saudi. Dan dengan hadirnya lagi seorang pelatih khusus ya untuk striker timnas Indonesia, itu lagi akan membuat tim ini lebih solid lagi pada penampilan putaran yang ketiga ini. Dan bila hadirnya Martin Paes, di sini saya melihat apa kekuatan timnas Indonesia apabila Martin Paes gabung dengan timnas Indonesia dari segi pertahanan ya. Sebab bila melihat Martin Paes ini memang diandalkanlah di tempatnya, dan dia ni merupakan baru dinaturalisasi dan daripada neneknya, itu yang saya dapat informasi lah. Sungguh pun dia tidak ada darah Indonesia, tetapi dari neneknya itulah dia dapat untuk dinaturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia, dan dia memilih Indonesia guys. Untuk dia memperjuangkan timnas Indonesia tuh, sedangkan kalau ada di klub-klub lain lagi mungkin dari sini mungkin bayaran lebih mahal ataupun mungkin lagi dia popular di sana, tetapi dia memilih Indonesia untuk berjuang bersama-sama. Jadi nampaknya di sini dari segi ketulusannya juga untuk membela timnas Indonesia tidak dapat dinafikan juga ya, walaupun asal dari neneknya keturunan daripada jalur neneknya, tetapi dari segi dia punya rasa nasionalisme itu cukup kuat untuk timnas Indonesia. Jadi semangat inilah yang akan membakar dirinya ya untuk lebih berjuang lagi untuk kualifikasi Piala Dunia putaran yang ketiga ini. Dan tinggal berbaki 1 hari lagi ya untuk timnas Indonesia melakukan persiapan untuk menentang Arab Saudi. Dan di sini dalam masa yang suntuk ini ya, ada juga ruang untuk mereka mengerjakan umroh, dan kreditlah bagi Coach Sintayong. Dia memahami dan juga memberi ruang kepada pemain-pemain ini untuk mengerjakan ibadah. Dan itulah satu kekuatan untuk timnas Indonesia yang merupakan sekarang ini menjadi perbualan publik dan juga menjadi sorotan, menjadi perhatian tim-tim yang ada di sekitar ASEAN ini khususnya, karena Indonesia satu-satunya yang telah layak ke putaran yang ketiga adalah dari ASEAN ini adalah timnas Indonesia. Jadi besar harapan sebenarnya juga ASEAN ini untuk memberi dukungan terhadap timnas Indonesia agar dapat melakukan yang terbaik. Jadi untuk putaran ketiga ini, laga perdana mereka untuk round ketiga adalah Indonesia menentang Arab Saudi, dan pada perlawanan seterusnya timnas Indonesia menentang Australia. Di situ barulah kami dapat hadir untuk menyaksikan, memberi dukungan dan juga ingin melihat penampilan timnas Indonesia dengan hadirnya Martin Paes dengan pemain-pemain yang saat ini memang boleh dikatakan sangat solid ya. Bagaimana mereka menghadapi timnas Arab Saudi, timnas Australia dan juga tim-tim yang ada di grup C ini. Jadi apapun guys, semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ketika dalam perlawanan, dan saya yakin hadirnya supporter yang begitu ramai untuk perlawanan pada putaran yang ketiga di Arab Saudi ini sudah pasti akan memberi motivasi lagi terhadap pemain-pemain timnas Indonesia, karena fans Garuda ini walau di mana juga timnas ini berada, di situ fans Indonesia yang menguasai guys. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Tidak sabar ya melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia untuk putaran yang ketiga ini, dan untuk perlawanan menentang Australia. Di situ sama-sama kita nonton di Gelora Bung Karno guys. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.